Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanannya ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebab timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan tadi saya dapat merenungkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan para muridnya sedikit pun. Dalam situasi ketakutan, dalam situasi keraguan-raguan, Yesus datang dan menjumpai mereka. Mungkin dalam hidup kita punya banyak persoalan, banyak tantangan, pergumulan, beban berat. Lalu kita mulai ragu-ragu akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk selalu menyadari akan kehadirannya. Dia tidak membiarkan Anda berjuang seorang diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid dalam keadaan bingung dan kurang percaya akan cerita dari orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus. Tapi kemudian Yesus datang dan berkata, "Damai bagi kamu." Yesus selalu membawa damai, Bapak Ibu. Yesus tidak membiarkan kita ragu-ragu dan takut, tapi Dia mengatakan damai bagi kamu. Damai yang dibawa oleh Yesus membuat kita jauh lebih tenang dalam hidup ini. Dia mengajarkan kepada kita untuk selalu tenang dan sabar dalam menghadapi apapun situasi hidup kita masing-masing. Maka Dia katakan tadi sekali lagi, damai bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih.
Yesus sungguh telah bangkit, dan Dia sendiri Allah yang akan menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Siapapun Anda, apapun latar belakangmu, mari kita ikut bangkit bersama-sama dengan Dia. Kita mau terus menjadi saksinya. Yesus berkata tadi, jelas, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mari kita melakukan pertobatan dalam diri kita sendiri. Lalu kita ajak semakin banyak orang untuk melakukan pertobatan, agar kita semua diselamatkan. Tuhan mencintai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bekerja hari ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, agar mereka tetap melakukan pekerjaan sebagaimana yang Kau kehendaki. Jauhkan mereka semua yang sedang bekerja hari ini dari segala mara bahaya. Biarlah mereka sungguh-sungguh bersukacita dalam pekerjaannya hari ini. Tuhan, berikanlah mereka selalu rezeki yang secukupnya. Berikanlah mereka juga hati yang selalu bersyukur dan bersukacita untuk semua rahmat dan berkat-Mu yang mereka terima hari ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.